Sepekan terakhir, cerita asmara Jessica Iskandar dengan Richard Kyle paling menyita perhatian. Entah apa yang sedang terjadi, tiba saja hubungan yang sudah diikat cincin pertunangan kandas di tengah jalan. Sedianya mereka sudah bersanding di pelaminan pada bulan Maret lalu. Wabah corona merusak rencana. Di tengah penantian itu, selarik sindiran datang dari Erik Iskandar, kakak kandung Jedar. Tak tanggung-tanggung, Erik menulis di dalam Instagram tentang seseorang yang disebutnya parasit yang semenjak nempel membuat keluarga besarnya berubah. Kuat dugaan kalau kalimat satiris ini ditujukan kepada calon adik iparnya. Sehari setelah unggahan itu, jejaring pertemanan Jessica Iskandar berkurang 1 orang. Ia terdeteksi memutus pertemanan dengan Richard. Pun model kelahiran Australia itu unfollow Jedar dari daftar teman. Ibu El Barak terakhir kali mengunggah foto bersama Richard pada 4 Juli 2020 lalu. Sedangkan Richard terakhir mengunggah foto bersama Jedar pada tanggal 24 Mei 2020. Dengan 2 kejadian itu, warganet mengambil kesimpulan asmara Jedar dengan Richard telah berakhir. Dan sangkaan ini semakin menemukan penegasan dengan postingan terbaru dari Erik yang memberikan support kepada adiknya untuk tak perlu sedih karena ia akan selalu menjaga. Ditambah lagi dengan sebutan penipu kepada seseorang yang dituding numpang lewat dan mengambil keuntungan. Kalau melihat bagaimana selama ini kemesraan yang dipertontonkan Jedar dan Richard memang agak mengagetkan kalau hubungan itu harus berakhir. Apalagi mereka telah bertunangan setahun lalu. Pergolakan apa yang sebenarnya terjadi? Seorang psikolog menelaah dari sudut pandang kejiwaan. Namanya orang kan kalau lagi membina hubungan itu kan dia bisa putus, bisa nyambung gitu kan ya, bisa banyak alasannya, bisa karena misalnya emang karena mereka menemukan ketidakcocokan setelah mereka menjalani bertahun-tahun gitu, atau mereka ternyata menemukan ada perbedaan visi yang akhirnya nggak bisa disatuin gitu. Nah ternyata hal-hal itu bisa menyebabkan putus. Makanya kenapa tadi aku bilang kan, baiknya kalau belum menikah, belum resmi, jangan terlalu mengumbar kemesraan, karena nanti kalau misalnya putus gitu, yang dirugikan siapa? Ya dua-duanya dirugikan, tetapi perspektif wanita lebih dirugikan, itu lebih kena impactnya biasanya kayak gitu. Kalau aku bilang rentangnya lama pacaran tuh nggak menjamin langgeng, nggak menjamin juga putus. Ada juga orang yang pacarannya lama terus nikah dan happy ending, ada yang kayak gitu. Ada yang pacarannya sebentar. Artinya sih sebenarnya gini, tetap harus ada batasannya. Jadi ketika pacaran kita sudah memberikan seutuhnya semuanya, jadi akhirnya seorang laki-laki atau bahkan seorang perempuan merasa bahwa oke, nggak ada bedanya nih kita nikah sama nggak nikah, udah deh gini aja enak, nggak punya keterikatan, nggak punya kewajiban. Waktu saya lihat sih rasanya sepertinya akan menikah gitu ya, dan mudah-mudahan sih walaupun sekarang lagi nggak nyambung lagi, mudah-mudahan nanti mungkin suatu saat mereka nyambung lagi ya. Cuman artinya gini ya, dari kita ini kan diberikan akal, pikiran itu buat melihat dari kejadian yang terjadi kan. Nah, apapun yang dijalani beliau, apapun yang sekarang dia sedang alami, kita nggak berhak untuk menjudge kehidupan dia. Tetapi kita mengambil pelajarannya. Setahun lalu, seorang ahli spiritual juga sudah menerawang kalau hubungan mereka tak akan sampai ke pelaminan. Tapi yang aku lihat sih, mereka akan diterpa kabar yang nggak enak banget, yang kemungkinan buat mereka ini nyerah untuk menjalin hubungan. Akan ada rahasia satu, nanti akan keluar, ada rahasia lagi yang keluar, muncul ke publik tentang masa lalu antara mereka berdua. Setelah seminggu menjadi gunjingan, baik Jedar dan Richard tak juga menyampaikan keterangan. Hubungan ini masih menjadi misteri dan teka-teki. Tim selebritas yang berkali-kali mendatangi kediaman Jessica Iskandar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan untuk meminta klarifikasi. Selebritas, saat ini saya sedang berada di kediaman rumah Jessica Iskandar. Hingga saat ini kabar mengenai putusnya hubungan antara Jessica Iskandar dan Richard Kyle, keduanya belum memberikan keterangan pasti. Hingga kini Jessica Iskandar masih terus mengurung diri di dalam dan belum bersedia untuk ditemui.
Membuka kembali lembaran pertemuan dan perjalanan cinta mereka sesungguhnya tidaklah kilat. Mereka melalui proses yang alami dan tak mendadak. Perkenalan sudah dimulai sejak awal 2018 silam, karena sesama bekerja di dunia hiburan membuat mereka acap berjumpa. Sebelumnya, Jessica Iskandar sempat ingin dikenalkan dengan Richard Kyle oleh instruktur divingnya. Namun Jessica menolak dengan dalih Richard terlalu ganteng, takut banyak yang naksir. Mereka semakin intim, pernah terpergok menghadiri sebuah konser musik. Tanggal 30 Mei 2018, keduanya go public dan menyatakan berpacaran. Perjalanan berikutnya menjadi indah. Keduanya mesra dan selalu berdua. Richard juga pandai mengambil hati Albarak Alexander, anak jedar dari pernikahan dengan Ludwig. Setelah saling yakin, bulan Mei 2019, Richard melamar Jessica di sebuah pantai di San Francisco, Amerika Serikat. Dan dilanjutkan pertunangan resmi pada 15 Juni 2019. Pernikahan akan dihelat tanggal 22 Maret di Bandung. Bukan rencana basa-basi. Keduanya sudah menyiapkan semua keperluan. Foto prawedding sudah dilakukan. Tempat resepsi dan pemberkatan nikah sudah ditentukan. Kedua orang tua pun telah dipersuakan. Kebetulan kan dibantu sama WO. Jadi aku ada 2 WO buat Bandung sendiri, buat Bali sendiri. Terus kayak mau juga bikin resepsi mungkin di Bandung atau di Jakarta juga. Jadi ada beberapa kegiatan yang harus lakuin, tapi itu yang kita belum tahu, belum pastiin. Corona merusak rencana. Sampai kemudian datang cerita buruk itu. Cinta kandas sebelum mendarat di pelaminan. Sebelum menjalani hubungan dengan Richard Kyle, Jessica pernah melabuhkan cintanya kepada beberapa pria. Pria pertama yang diisukan dekat adalah Vino G. Bastian. Tak banyak cerita kapan mereka mulai pacaran. Hubungan ini terjalin ketika Jedar masih mengawali karir sebagai model. Berikutnya adalah Avalon Carpenter. Ini adalah pria bule pertama yang dipacarinya. Hubungan mereka terjalin dari 2008 dan berpisah 3 tahun setelahnya. Almarhum Olga Saputra juga pernah dikaitkan dengan wanita 32 tahun ini. Hubungan keduanya memang pernah menjadi perbincangan publik. Rencana pernikahan juga sudah berhembus sampai takdir berkata lain. Olga dipanggil Yang Maha Kuasa. Ada juga nama Vicky Nitinegoro dalam perjalanan asmara Jedar. Hubungan keduanya memang tak diketahui publik. Namun sejumlah sumber dekat memastikan kalau mereka memang pernah jalan bareng. Pada akhirnya Ludwig Franz Wilbart lah yang menjadi pelabuhan cinta Jessica. Pria asal Jerman dinikahinya pada 11 Desember 2013. Pernikahan keduanya memang singkat dan penuh drama. Jedar diisukan hamil lebih dahulu dan menetap di Amerika. Buah cinta mereka, Albarak Alexander, lahir pada 21 Juli 2014. Oktober 2016, perceraian mereka disahkan pengadilan. Satu pria lain yang masuk dalam kehidupan presenter ini adalah Vishal Singh. Tak jelas benar apakah Jedar benar-benar berpacaran dengan aktor asal India tersebut. Perkenalan mereka terjadi ketika sama-sama menjadi pengisi acara di sebuah program televisi.